2021. Dan tentunya telah hadir bersama kita pada siang hari ini Dr. Suci Widiati MSc SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin Rumah Sakit Panti Waluyo. Halo, selamat siang Dr. Suci. Apa kabar nih dok untuk siang hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya. Sehat. Terima kasih dokter untuk bisa hadir kembali dan bergabung di acara Fokus saya dokter ya. Terima kasih. Untuk tema kita pada siang hari ini nih dok, makin percaya diri dengan perawatan bekas luka dari rumah, terutama untuk kita para wanita ya dok ya. Itu bekas luka itu kan jadi momok sekali ya dok. Seperti itu. Tapi sebelum untuk masuk ke materi, saya perlu mengingatkan nih untuk sobat sehat semua yang ada di rumah untuk tidak perlu takut ke Rumah Sakit Panti Waluyo, karena Rumah Sakit Panti Waluyo aman. Semua tenaga kesehatannya sudah divaksin dan protokol kesehatannya dilakukan dengan sangat ketat. Saya juga mengingatkan untuk sobat sehat semua yang ada di rumah untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat karena pandemi belum berakhir. Tetap pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan tetap mengurangi mobilitas yang tidak perlu ya dok ya. Jika ini ada info yang mulai 1 Desember 2021 Rumah Sakit Panti Waluyo sudah melayani BPJS kembali di dokter. Kemudian sudah menjadi rumah sakit untuk pusat layanan kecelakaan kerja yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi lebih banyak yang bisa terlayani. Betul sekali. Selain ada asuransi, kita juga sudah kerjasama kembali dengan BPJS. Nah, saya juga mengajak nih untuk sobat sehat semuanya untuk attention di kolom komentar untuk menuliskan semua komentar dan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan tema kita pada siang hari ini. Juga jangan lupa untuk mengunjungi IGTV kami di @rspantiwaluyo_Surakarta dan YouTube channel kita di RS Panti Waluyo. Jangan lupa ya di like, share, and subscribe seperti itu. Nah, saya juga mengingatkan nih nanti untuk penanya yang beruntung nanti akan mendapatkan giveaway nih dok nanti di akhir acara seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ya dok ya di materi kita untuk penanganan bekas luka nih dok. Untuk perawatan luka yang ada di rumah itu sebenarnya apa sih dok yang harus diperhatikan gitu dok? Iya Mbak Ami. Yang Jadi, biasa sehari-hari ya. Kalau kita luka, itu kan luka itu banyak ya penyebabnya. Bisa lukanya itu kena gores, bisa kena air panas, bisa kena listrik. Itu yang sehari-hari sekali ya dok ya, yang sering ditemukan ya. Sering kita temukan. Dan itu kita nggak boleh hanya menggampangkan istilahnya ya, tapi memang harus lebih perhatian karena kalau luka itu nanti kita diamkan dan tidak kita berikan perawatan yang baik, itu akan meninggalkan bekas luka yang tidak enak dipandang nantinya. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau misalnya punya luka, jangan dibiarkan saja terus didiamkan terjadi dalam lukanya, karena itu akan nanti menimbulkan bekas luka. Gitu. Dan di masyarakat kan memang banyak mitosnya ya dok ya, misal seperti contohnya kalau terkena panas, misalnya kita memasak, terkena panci panasnya seperti itu, dikasih Pepsodent, dikasih odol biar dingin seperti itu. Itu mitos atau fakta nih dokter? Itu mitos ya. ya? Jadi jangan kalau misalnya kena panas, itu langkah pertamanya adalah dinginkan. Jadi pakai air mengalir, itu area yang kena panas kita berikan air yang mengalir supaya menjadi lebih dingin. Ya, mungkin maksudnya dikasih odol tuh supaya dingin juga ya. Di dalam odol itu banyak kandungan bahan kimianya yang malah nantinya akan menyebabkan dermatitis atau alergi, bisa iritasi malahan. Jadi kalau misalnya kena air panas, ya udah nanti dikasih air mengalir, didinginkan sampai terasa lebih nyaman. Kemudian setelah itu kita bisa berikan pelembab-pelembab atau diberikan gel yang sifatnya mendinginkan. Jadi yang gelnya itu yang transparan gitu ya Mbak itu bisa sifatnya mendinginkan, atau kita bisa kasih kasa, dikasih air, terus kita tempelkan aja di tempat yang kayak dikompres gitu ya, dan dikompres supaya nanti jadi
rasanya menjadi lebih dingin, lebih lebih dingin, nyaman. Nanti oke. bisa diganti setiap kali kompresnya itu misalnya terasa udah kering, nanti kita bisa ganti lagi seperti itu, Mbak. Itu Andi. sampai berapa lama dokter? Mungkin berapa menit gitu untuk kompresnya itu dokter? Atau Iya. ditaruh di air mengalirnya? Jadi tergantung dari kedalamannya luka ya Mbak Oke, Andi ya, sama tergantung juga dari luasnya Oke. dari luka itu. Kalau misalnya cuma sedikit ya paling setengah jam, Oke. 15 menit Itu udah cukup ya, kita dokter? kompreskan atau kita kasih air mengalir itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya memang dia luas dan kelihatannya panas sekali sampai menusuk-menusuk Iya. gitu ya, berarti kan memang harus lebih Lebih lama. lama. Dan itu hanya sebagai perawatan pertama aja. Oke. Nah, sebelum nantinya ke dokter untuk dirawat lebih lanjut supaya itu tadi kalau lukanya itu dia terlalu dalam, jadi luka itu dibagi menjadi beberapa tingkatan ya. Oke, ya. Ada tingkat pertama itu kalau yang lepas, yang rusak itu cuman kulit bagian atasnya. Oke. Luka yang kedua, yang lepas adalah kulit bagian atas dan bagian tengah. Oke, jadi lukanya lebih dalam ya Lebih dokter dalam. berarti. Dan yang ketiga itu dia sudah sampai kulit bagian bawah yang kena ke arah lemaknya, lemak kulit. Dan yang keempat kalau sudah kena ke ototnya, nah Oke. itu udah berat. Nah kalau misalnya yang lukanya cuma di bagian kulit bagian atas itu bisa dirawat sendiri di rumah dan Oke. biasanya tidak meninggalkan luka yang bekas luka yang serius. Oke. Bekas luka yang serius itu misalnya hanya jadi warnanya jadi Kayak lebih gelap, betul. sebentar, tapi lama-lama dia Memudar. akan memudar. Tapi kalau dia lukanya itu sudah sampai kulit bagian tengah, Oke. itu biasanya akan meninggalkan bekas. Ya, Oke. bekasnya itu nanti akan yang kita sebut sebagai jaringan parut ya, Oke, oh jaringan iya. parut atau scar. Iya. Itu dia akan meninggi Oke. atau datar atau bisa juga jadi timbul seperti keloid. Keloid, oke. Apalagi kalau luka yang ketiga dan keempat tingkatannya itu jauh akan lebih berat lagi. Oh, gitu. Jadi akan menimbulkan scar yang lebih dalam. Oke. Nah, maka dari itu sebelum timbul Kejadian, kejadian betul. seperti itu yang lukanya jadi menjadi lebih dalam, Oke, kita betul. harus upayakan dulu nih pertolongan Penanganan pertamanya pertamanya. ya, dokter, Jangan ya. sampai lukanya jadi lebih dalam Oke. karena bahan-bahan yang kita berikan atau kita tidak aware sama Oke. keadaan luka itu. Oke, Gitu Mbak ya, Andi. oke. Ini tadi untuk yang luka yang di atas ya dokter ya. Untuk seperti tadi yang dokter sampaikan untuk luka yang lebih dalam dokter. Itu terkadang kan memang ada beberapa yang nanti dibiarkan kan kering sendiri seperti itu. Kalau seperti itu untuk penanganannya seperti apa dok? Supaya apakah ada bedanya kalau dirawat lebih awal dengan dirawat terlambat itu nanti apakah bekas lukanya bisa lebih diminimalkan Iya, apabila perawatannya lebih awal? Iya betul Mbak Andi. Jadi kalau lukanya itu dirawat sejak awal dengan baik, otomatis nanti penyembuhan lukanya dia akan jadi lebih baik juga. Oke. Tapi kalau dia merawat lukanya itu asal-asalan, nanti juga sembuh sendiri. Iya, betul. Terus didiamkan, nggak mandi, misalnya gitu, ya otomatis banyak bakteri-bakteri Oke. yang malah numpuk di situ yang membuat lukanya menjadi lebih meradang, Oke. jadi malah jadi lebih dalam. Nah kalau lukanya jadi lebih dalam, Betul. jaringan parut yang terjadi otomatis jadi lebih mudah muncul gitu. Sama ini dok, kan terkadang kalau luka yang lebih dalam itu kan kadang ada yang terus ditutup nih dok pakai kasa atau pakai plester, cuman kan kadang terus ada yang nggak diganti tuh plesternya. Nah seperti itu juga akan mempengaruhi untuk penyembuhan luka, terus kemudian adanya timbul bekas luka seperti itu dokter. Iya betul. Nah, jadi gini Mbak Anggi, jadi kalau misalnya kita punya luka dan lukanya itu ke arah yang sedang ya atau dalam, itu kita harus perhatikan bahwa luka itu perlu daerah yang moist. Jadi perawatan luka itu nggak seperti dulu waktu saya kecil. Waktu saya kecil itu saya taunya kalau luka dibiarin kering. Nah terus nanti kalau udah kering terus dikletekin. Oh iya betul. Ya kan? Iya betul. Kecil-kecil gitu. Nanti lama-lama Samping-sampingnya dulu ya. Sampingnya dikletekin makin lama makin.
Nah, sekarang nggak seperti itu Oke. untuk perawatan luka. Ternyata dari penelitian-penelitian bahwa luka yang dibuat eh, area yang pelembab, Oke. area dengan moist yang baik, itu akan memberikan penyembuhan luka yang lebih baik juga. Oke. Jadi kita harus buat luka itu jangan sampai kering, malah seperti itu. Jadi harus dibuat luka itu tetap lembab. Oke. Jadi memang sebaiknya nanti kalau misalnya ada luka, misalnya habis jatuh Oke. terus luka, diberikan salep, kemudian habis itu ditutup. Ditutup. Nah, supaya apa? Supaya keadaan sekitar lukanya Tetap adalah lembab tetap itu lembab. ya. Nanti kita bisa lihat lagi tergantung cairannya banyak atau enggak yang keluar. Oh, Nah, itu seperti yang itu. sebagai penanda kita harus gantinya setiap hari atau bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali, bahkan juga nggak apa-apa. Oh gitu. Tergantung dari banyaknya Cairan yang keluar ya dokter ya. Oh. Oke. Ini mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk dokter dari Dian_3_Iswandari. Dok, untuk perawatan luka terbuka biar tidak menjadi keloid bagaimana caranya ya dok? Nah, ini banyak kasus juga ya dok ya tentang keloid itu. Jadi banyak luka yang kemudian muncul keloidnya. Itu untuk seperti itu gimana nih dok? Jadi perawatan lukanya untuk supaya tidak menjadi keloid, pertama-tama adalah pastikan dulu ada riwayat keloid atau enggak di keluarganya. Karena kalau punya keluarga dengan riwayat keloid, dia lebih beresiko untuk terjadinya keloid. Nah, bagaimana caranya supaya mencegah keloid itu muncul? Itu tadi kita usahakan supaya perawatan lukanya benar. Bagaimana perawatan lukanya yang benar? Harus dalam keadaan lembab. Jadi begitu ada luka, kita harus rawat, misalnya dikompres. Kalau lukanya banyak cairannya keluar, kita berikan kompres sehari 2 kali. Kemudian setelah itu kompres hangat atau kompres dingin? Kompresnya sebetulnya boleh air biasa aja kok. Yang penting air bersih ya. Dan dengan menggunakan kasa, jangan menggunakan kapas. Nah, soalnya kalau pakai kapas itu nanti serat-serat kapas nempel ya. Ketinggalan di situ, dan itu jadi dianggap benda asing oleh kulit, malah itu memicu infeksi ya dokter. Memicu infeksi, memicu keloidnya jadi tumbuh karena kulit mengira ada benda asing, jadi dia akan berusaha untuk memakan benda asing itu dengan menumbuhkan kulit baru, jaringan-jaringan baru. Nah, itu yang harus kita cegah. Ya, jadi yang pertama adalah kita harus mencegah infeksinya supaya tidak ada keloid. Yang kedua adalah mengusahakan jaringan di sekitar lukanya tidak meradang. Yang ketiga, mencegah supaya dan selalu dalam keadaan lembab. Sehingga nantinya pembentukan jaringan barunya itu akan menjadi lebih baik. Berarti meskipun punya bakat keloid, kalau penanganan lukanya itu bagus, tetap bisa diminimalkan ya dokter ya. Bisa diminimalkan. Ini untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Agnes NSS. Izin untuk bertanya dokter, apabila kita punya luka dan memiliki bakat keloid, untuk mencegah keloidnya tumbuh dan membesar, penanganannya bagaimana nih dokter? Hampir sama mungkin ya dok ya dengan yang tadi. Harus diperhatikan supaya tidak ada infeksi, terus tidak ada peradangan di daerah sekitar lukanya. Kemudian harus tetap menjaga lembab, bahwa kelembapan daerah itu. lukanya itu selalu dalam keadaan lembab dengan ditutup. Nanti biasanya sih akan mencegah supaya tidak timbul keloidnya. Tapi kalau misalnya luka-luka yang sudah muncul keloid itu dok, itu masih bisa dikurangin atau mungkin jadi kalau misalnya sudah jadi bekas luka ya, kadang kan bekas lukanya itu bisa dalam bentuk keloid atau yang kita sebut jaringan parut meninggi, jadi hipertrofiskan. Jadi ada 2 macam nih bekas luka. Ada bekas luka yang hipertrofik scar, yang dia cuma ada peninggian aja, atau keloid. Kalau keloid itu
dia udah meninggi tapi dia juga menancapkan akar-akarnya kayak jari-jarinya ditancapin ke tepi-tepinya, jadi membuat rasa gatalnya lebih Oh berat. iya betul ya. Nah, kalau kita sudah punya bekas luka, kalau misalnya itu gatal, nyeri, bisa dengan menggunakan pelembab yang mengandung aloe vera, pelembab-pelembab yang mengandung asam hyaluronat, itu dia akan mengurangi rasa gatalnya, mengurangi rasa tidak nyamannya. Kadang-kadang karena suka kering ya daerah situ, jadinya mencetuskan rasa gatal, terus sensasi kalau kena baju agak cengkring kayak gitu. Nah itu bisa diminimalkan dengan menggunakan salep, tapi memang tidak bisa kalau sudah terlanjur membuatnya jadi lebih kecil, jadi meratakan, itu memang tidak bisa. Mengembalikan seperti semula memang lebih sulit ya. Berarti memang harus disuntik kalau ya, berarti memang harus penanganan dari awal, penanganan pertamanya yang memang harus benar, dan untuk perawatan luka selanjutnya ya dokter ya. Iya betul. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Arinda Wedinia. Saya punya bekas luka seperti luka setelah terkena debu dan nyamuk. Apakah bisa 100% hilang ataukah memang pasti membekas selamanya? Wah ini juga sering nih ya dok ya, nggak cuma anak-anak nih sebenarnya. Bahkan kita yang gede-gede juga terkadang digigit nyamuk jadinya pintol, kecoklatan, betul. Nanti habis itu jadi bekas luka. Betul, kayak ada, betul, seperti itu. Itu bisa penanganannya apa dokter? Sebetulnya memang ada orang-orang tertentu yang jadi lebih mudah kalau kena luka, kena gigitan nyamuk atau digaruk-garuk, terus dia jadi akan membekas. Nah bekasnya itu bisa hilang, cuman memang perlu waktu yang cukup panjang ini kalau untuk mau menghilangkan bekas lukanya. Jadi kalau dia cuman perubahan warna aja, biasanya sih nggak masalah sih Mbak Anggi, bisa hilang kok 100% kalau hanya perubahan warna. Tapi kalau itu sudah ada peninggian atau ada jaringan parutnya, itu yang memang akan lama, akan tetap berada di situ. Jadi kalau misalnya dia punya hypertrophic scar atau jaringan parut, ya agak susah kalau misalnya itu mau dihilangkan. Gitu. Ini ada juga nih ya dok, seperti mungkin ini mitos atau fakta ya dok, kalau misalnya digigit nyamuk biar nggak membekas itu dikasih minyak hangat, mungkin kayak minyak telon atau minyak kayu putih atau minyak tawar, minyak yang hangat itu bisa nggak dok untuk secara teorinya? Bisa Mbak Andi. Jadi kalau misalnya kita digigit nyamuk, sensasi hangat itu dia akan menggantikan sensasi gatal. Gitu. Jadi biar nggak digaruk ya dok? Jadi rasa gatalnya itu tergantikan oleh rasa nyeri sebetulnya. Sensasi hangat itu adalah rasa nyeri yang enak ya. Iya betul. Itu tergantikan. Nah itu jadinya membuat tidak menggaruk. Tidak menggaruk, sehingga menggaruk tidak bekas. Membuka tidak membuat luka ya. Sebetulnya tidak apa-apa kalau misalnya digigit nyamuk, terus habis itu kita ambil minyak kayu putih supaya untuk menghilangkan sensasi gatalnya aja ya, gitu. Biar tidak menggaruk, tidak terjadi luka. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dokter, dari Titik.Rian. Bagaimana cara mengatasi dan merawat luka bekas gigitan kucing dok? Apakah bisa menimbulkan infeksi? Wah ini juga sering terjadi ya dok ya. Hewan kesayangan, hewan piaraan terkadang ya bercandanya kelewatan. Iya. Makasih Mbak pertanyaannya. Kalau misalnya digigit kucing harus pastikan gigitannya menimbulkan peradangan atau enggak. Ya, jadi kita tahu di dalam air liur kucing itu juga banyak bakteri, ya kan, banyak virus di situ. Jadi sebaiknya sih kalau misalnya memang ada gigitan kucing, ya harus segera diberikan salep antibiotik itu atau langsung dibersihkan dengan menggunakan antiseptik supaya menghilangkan bakteri dan virus yang ada di situ. Kalau memang ada peradangan harus segera ke dokter. Supaya kita bisa cek dari gigitan kucing itu tidak menjadi terinfeksi. Gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Endah.Setion.
Dok, ada yang bilang lidah buaya bisa untuk penyembuhan luka. Mohon infonya, terima kasih. Nah, ini juga sering ya dok ya? Mitos atau fakta nih dok? Terutama mungkin untuk yang kayak kalau ada yang kena misalnya kayak kegigit serangga seperti itu kan jadi ada luka panas. Kadang kan kata-katanya kasih lidah buaya biar adem. Benar Mbak. Jadi lidah buaya itu bisa ngademin. Nah, jadi bikin dia karena begitu kita buka tengah lidah buaya itu di dalam lidah buaya itu bentuknya gel. Iya. Jadi kan dia lebih dingin kalau diletakkan gitu dan dia punya efek anti radang juga. Jadi kenapa dia terasa lebih sensasinya lebih dingin. Jadi kalau untuk penyembuhan luka apakah bisa diberikan lidah buaya? Mungkin untuk pertolongan pertama. Nggak apa-apa, silakan aja. Nah, harus diperhatikan lagi lidah buayanya harus bersih gitu. Jadi, jangan sampai begitu dicopot dari potnya terus langsung ditempel. Tetap harus dicuci dulu seperti itu mungkin ya. Dibersihkan, kemudian diperhatikan bahwa tidak ada infeksinya karena meskipun dari herbal tetap tidak menjamin bahwa dia tidak membuat alergi atau iritasi. Itu yang harus tetap diperhatikan. ada yang alergi juga. Jadi ya masih dokter tetap ya. bisa lidah buaya itu membuat iritasi kulit kalau kulitnya memang sensitif. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Seperti untuk kayak herpes gitu juga bisa ya dokter untuk bikin adem. Ya. Tapi kalau untuk luka-luka yang terbuka dan dalam itu sebaiknya enggak ya Mbak ya. Karena takutnya malah membuat peradangan jadi lebih iritasi misalnya kalau misalnya kayak herpes tadi gitu ya kan lumpuh. Itu kan banyak sekali ya dok mitosnya. Nggak dikasih salep, nggak dikasih obat, dikasihnya lidah buaya. Kalau untuk pertama kali mungkin nggak apa-apa ya, misalnya kena air panas terus jauh dari air mengalir gitu ya udah nanti kok di sekitar ada lidah buaya. Nggak apa-apa untuk pertolongan pertama, tapi ya nggak terus setiap harus diganti lah. Tetap harus ada penanganan selanjutnya ya dokter ya. Jadi untuk penyembuhan luka dia akan membantu mengatasi peradangan di awal lukanya. Jadi itu membuat nyaman karena memang dingin sensasinya yang diberikan lidah buaya. Untuk yang pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Endah Setion lagi nih. Makanan apa saja yang bisa membantu mempercepat proses penyembuhan luka? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Endah. Jadi makanan-makanan yang membantu mempercepat penyembuhan luka adalah makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin E, ya, banyak mengandung vitamin B, ya, terutama B3 gitu. Itu bisa membantu untuk penyembuhan lukanya. Jadi kalau alpukat, kita suka makan alpukat dan buah-buahan yang lain sebetulnya juga itu juga bagus ya dok. Vitamin C gitu kan juga dia sudah diteliti bahwa bisa membantu untuk penyembuhan lukanya. Kalau untuk yang suplemen gitu dok, yang mengandung juga vitamin E gitu bisa juga ya dokter. Mungkin terkadang ada yang nggak suka buah tapi dia lebih bisa minum seperti itu juga bisa membantu ya dokter ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dok dari Dian_3_iswandari. Dok, kalau untuk luka anak-anak bagaimana ya dok? Jatuh dari sepeda, apakah benar kalau luka di plester itu malah jadi tidak cepat kering? Nah ini makasih, sering Mbak terjadi Dian. juga itu. Anak-anak aktif-aktifnya luka lecet di mana-mana. Waktu kecil juga pernah. Iya betul. Jadi kalau luka itu seperti tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa saat ini penanganannya bukan dikeringkan, tapi dibuat menjadi lebih lembab. Jadi kalau misalnya ada anak kita jatuh dari sepeda, kemudian sudah kita bersihkan dengan air, kemudian habis itu diplester, itu akan membuat lukanya menjadi lembab. Jadi kan tidak cepat kering memang, tapi memang itu yang dibutuhkan. Nanti lama-kelamaan dengan dia kelembapan yang dihasilkan, dia akan membuat tepi luka itu menutup lebih cepat. Beda kalau lukanya itu dibiarkan terbuka dan malah nanti dia jadi keropeng. Nah itu akan membuat si bakteri-bakteri
itu masuk menyusup ke dalamnya, dan meskipun di luarnya kelihatannya kering tapi di dalamnya itu kayak sarangnya semut tuh loh Mbak. Jadi banyak semutnya tambah lama, begitu dibuka bernanah malah kayak gitu. Malah nggak sembuh kalau yang seperti itu. Tapi kalau kita biarkan dia tidak kering, itu nggak ada keropengnya di atasnya. Makin lama penyembuhan lukanya makin baik. Malah tidak dibiarkan kering. Jangan kering ya malah ya. Ini ada mitos juga nih ya Dok, kalau ibu-ibu itu, nenek-nenek terkadang kalau jatuh, cucunya jatuh, anaknya jatuh, jangan mandi, nggak boleh mandi karena nanti nggak kena sabun, nanti nggak kering-kering, nggak gitu, gimana Dok ya? Iya, tetap mandi. Kena air sabun pun juga nggak masalah ya Dok, karena kan tetap nanti habis itu dibilas juga ya. Jadi buat ibu-ibu semua, jadi kalau misalnya anaknya jatuh, ya tetap mandi seperti biasa. Memang masalahnya adalah kadang-kadang suka perih ya, kalau kena air, apalagi kena air sabun, karena air sabun pH-nya cukup berbeda sama kulit kita, jadi menimbulkan rasa nyeri buat anak itu, sehingga mereka kadang-kadang suka lebih nggak nyaman ya Dokter. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya mereka nggak mau, daerah situ nggak mau disabunin, nggak apa-apa, asal udah kena air, biasanya lukanya menjadi lembab, kita akan lebih mudah membersihkannya pada saat. Jadi habis pas mandi biarin aja dikenain air, terus pas selesai mandi pelan-pelan kita bersihkan dengan menggunakan kasa supaya keropengnya pada hilang semua. Yang penting adalah menghilangkan keropeng yang di atasnya itu. Berarti memang yang penting dijaga kebersihan dan kelembapannya itu tadi ya Dokter ya. Ini untuk yang selanjutnya nih Dok, dari Agnes NSS. Izin kembali bertanya Dokter, adakah metode atau penanganan khusus untuk menghilangkan luka yang sudah terlanjur tumbuh keloid selain salep? Wah, ini juga sempat kita bahas ya Dokter ya. Betul. Jadi kalau pakai salep tok memang nggak bisa Mbak. Kalau yang sudah terlanjur ya Dokter ya. Salep fungsinya adalah untuk mengurangi rasa tidak nyamannya, rasa gatal, rasa nyeri yang suka timbul. Nah, itu bisa dikurangi dengan salep. Tapi kalau untuk meratakan kembali memang harus dengan metode yang tidak menggunakan salep. Misalnya adalah dengan disuntik. Tindakan ya Dokter. Dengan tindakan. Dengan disuntik menggunakan triamcinolone acetonide itu adalah salah satu pilihan terapi yang ada saat ini. Yang kedua adalah kita bisa berikan tindakan laser untuk mengurangi keloid yang timbul. Yang ketiga adalah bisa juga dengan pembedahan kembali. Namun tindakan pembedahan kembali itu juga harus berhati-hati, karena begitu nanti dibedah kadangkala keloidnya juga akan muncul lagi kalau dia punya bakat keloid. Seperti itu, di bekas luka pembedahannya juga bisa muncul ya Dokter ya. Di bekas luka pembedahannya. Seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya nih Dok, dari Delicious_soy milk. Suntik Fit-C atau pemutih apakah efektif untuk menghilangkan bekas luka? Bahaya nggak kalau rutin diberikan? Wah, ini suntik vitamin C itu lagi happening banget ya Dok, buat cewek-cewek yang pengen putih ini. Itu gimana Dokter? Suntik vitamin C dia bisa untuk mencerahkan memang. Ya kan? Karena vitamin C itu dia punya cara kerja untuk mengurangi produksi dari pigmen kita. Jadi otomatis kalau dia disuntikan dia akan membuat lebih cerah. Kalau lebih cerah otomatis bekas lukanya yang ikut pudar ya? Yang warnanya tadinya gelap jadi ikut pudar. Betul. Hanya saja kita harus hati-hati. Suntik vitamin C itu biasanya diberikan dalam dosis yang sangat besar. Bisa 3 gram, bisa 5 gram sekali suntik. Dan itu akan berpengaruh kepada ginjal kita, kepada metabolisme kita yang ada di situ. Karena dalam satu hari kita sebetulnya hanya butuh vitamin C tidak terlalu banyak, misalnya 250 sampai 300 mg saja sudah cukup. Jadi kalau terlalu besar akan mengakibatkan ginjal kita akan bekerja lebih
Lebih berat. keras ya, oke, lebih Dan ekstra kalau- untuk iya, kerja betul. ya, Jadi Dok. kalau itu diberikan secara rutin seminggu sekali misalnya, itu akan memperberat kerja ginjal. Oke. Jadi harus hati-hati, konsultasikan dengan baik dengan dokter Oke. Anda. Jangan suntik vitamin C sendiri tanpa pengawasan dokter. Oke, tetap harus dalam pengawasan ya, Dok, yang lebih aman ya untuk pemberian obat-obatan suntikan itu ya, dokter apalagi ya. kan ada efek untuk anafilaktik ya, Oke. jadinya begitu disuntikan ternyata nggak kuat, Oke. terus nanti bisa pingsan dan sebagainya kan. Oke, Itu memang betul. harus di rumah sakit atau Oke. di klinik-klinik yang memang sudah ada Ada izinnya pengawasannya ada juga, pengawasan itu dari yang penting ya, dokternya. Dok ya. Nah, Oke. Ini untuk yang selanjutnya, Dok, dari titik.trian. Bagaimana penggunaan alkohol yang tepat dalam perawatan luka, Dok? Apakah alkohol sebenarnya boleh dipakai untuk merawat kulit yang terkena luka? Iya, Nah, Mbak ini Titi. banyak juga ya, Dok ya, di luaran itu kalau nggak dikasih betadine, ada alkohol, dikasih alkohol. Nah, itu gimana nih, Dok? Jangan Mbak Titi, aduh pasti perih banget. Oke. Ya. Biar Jadi, cepet kering ya, biasanya kan mitosnya kayak gitu tuh. apalagi buat anak-anak, aduh jangan Mbak Titi. Jadi alkohol itu sifatnya iritasi, dia Oke. iritatif sekali untuk kulit. Yang kedua, dia akan menyebabkan kerusakan pada epidermis atau pada kulit bagian atas. Oke. Jadi sebaiknya tidak digunakan untuk perawatan luka. Ya, jadi banyak bahan-bahan lain yang tidak nyeri saat dipakai untuk perawatan luka. Jadi kenapa kita harus berikan perawatan luka Yang menyakitkan ya, Dok. Jadi sebaiknya nggak usah ya. Oke. Kalau ini ada lagi tuh ya, Dok, biasanya kan kalau kita ada luka itu dikasih cairan kuning yang Revanol Oh, dikompres. Revanol, ya. Itu seperti itu gimana tuh, Dok? Sekarang saat ini udah jarang dipakai Kak, untuk cari cairan luka itu namanya antiseptik ya. Oke, iya, betul. Antiseptik itu sekarang kami di bagian kulit itu sudah jarang menggunakannya. Oke. Biasanya kami akan menggantikannya malah dengan cairan salin biasa, Oke. misalnya cairan NaCl, NaCl. atau ringat laktat kayak Oke. gitu sebagai pengganti untuk Kompresnya lukanya. itu ya. Karena apa? Karena ternyata cairan Revanol atau cairan povidone iodine Oke. itu dia terlalu pekat sehingga dia malah akan mematikan kulit bagian atas. Memang dia bagusnya dia bisa membunuh si bakteri tapi dia mematikan kulit juga. Jadi kulitnya nggak bisa tumbuh dengan baik. Oh, Nah gitu. kalau kulitnya nggak bisa tumbuh jadi lambat Oke. penyembuhan lukanya. Gitu. Oke. Jadi ya kita jarang Tidak pakai tidak lagi. direkomendasikan lagi ya, Dok ya. Tetap kompres aja yang lebih aman ya, kompres air mengalir, Iya, air betul. dingin, atau mungkin kalau ada disediakan NaCl itu tadi ya, Dok ya. Ini untuk yang selanjutnya nih, Dok, dari hub_sch_SOC. Peeling dengan obat kimia yang membuat perih di wajah berbahaya nggak nih, Dok? Iya. Ya, ini juga sering nih, Dok ya, treatment kecantikan. Iya betul. Gimana nih, Dokter? Enggak kok, nggak berbahaya. Jadi kalau itu ditangani oleh dokter yang tepat, Oke. ya di dokter Sudah yang disesuaikan. sudah dilatih untuk melakukan peeling, silakan aja dilakukan karena dia sudah tahu peeling ini dengan menggunakan bahan kimia untuk si wajahnya Mbak Anggi misalnya. Mbak Anggi hanya butuh untuk meremajakan kulitnya dengan menggunakan peeling ini. Oke. Biasanya dokternya kemudian pada saat peeling dia akan melihat betul di Mbak Anggi ini udah perlu dihapus atau belum ya gitu. Dia Sudah jadi melihat ada- kondisinya iya, dulu ya, Dok ya, ada untuk kondisi tanda-tandanya, kulitnya. ada tanda-tanda kemerahannya sudah ada apa belum, kemudian ada luka yang muncul atau belum. Jadi kalau itu ditangani oleh dokter yang tepat dan yang sudah terlatih, Oke. saya rasa sih tidak berbahaya. Oke. Malah peeling itu bisa meremajakan kulitnya lagi gitu, Oke. jadi jauh lebih mudah, keriputnya berkurang. gitu Dan kan. tentunya ada jangkanya juga ya, Dok ya, Iya, berapa? betul. Jadi nggak bisa seminggu sekali Oke. langsung peeling Aku lagi pengen ya. karena aku pengen ya. Nggak bisa, Ya. kita harus lihat kulitnya ini perbaikannya kira-kira butuh waktu
2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan. Oke, itu disesuaikan. diulangnya lagi, Oke. disesuaikan nanti. Nah ini ada juga ya dok ya, untuk yang sekarang itu banyak banget kan ya dok, ada yang berjerawat nih. Kemudian di rumah pada dipencetin sendiri, pada ini sampai menimbulkan iya. bisa bopeng, scars gitu. Iya, jangan. Ya, jadi kembali lagi pada tadi bekas luka ya Mbak ya. Jadi kalau ada bekas luka yang penyebabnya karena jerawat itu kan kadang-kadang suka mengganggu ya. Iya karena betul, kan ada karena bopengnya segala. Jadi pada saat jerawat muncul, apalagi yang besar-besar itu jangan dipencetin. Karena kalau kita pencetin jerawatnya, pada saat jerawatnya itu masih meradang, itu nanti di dalam kulitnya itu sebetulnya ada peradangan yang lebih besar lagi gitu. Dan si bakterinya itu pada saat kita pencet itu dia nggak keluar tapi malah masuk ke dalam. Nah itu peradangan yang seperti itulah yang bisa menyebabkan lukanya jadi bekas nantinya, karena lukanya jadi lebih dalam gitu. Itu kalau yang sudah luka bopeng otomatis disalep pun juga nggak bisa secara otomatis bisa ini ya dok, seperti yang keloid tadi. Kalau yang sudah terlanjur akan tetap meninggalkan luka yang seperti itu ya dok ya. Jadi kalau di bagian tubuh lain biasanya lukanya itu akan jadi meninggi bekas lukanya, tapi kalau di wajah biasanya bekas lukanya itu malah jadi legok ya, jadi legok kayak gitu. Kemudian untuk yang di rumah itu dok, selain tadi dengan air mengalir, itu perlu kita menyediakan seperti antiseptik gitu yang memang harus kita redikan di rumah untuk penanganan luka pertama, itu perlu nggak sih dok? Boleh aja sih Mbak, cuman nanti misalnya kita mau nyedain povidone iodine gitu ya, yang di rumah, nanti jangan langsung 10% povidone iodine itu langsung ditempelin gitu, tapi harus diencerkan dulu. Jadi satu gelas air belimbing itu cukup 1 tetes saja, itu sudah cukup untuk membersihkan luka. Misalnya mau nyiapin antiseptik ya di rumah, itu boleh aja sih. Itu kalau luka setelah dibersihkan ya dok, tinggal ditutup plester atau perlu ditambah dengan seperti misalnya kayak povidone iodine itu tadi dok? Nggak perlu, jadi langsung tinggal ditutup plester di aja. Plester aja itu jauh lebih aman sebenarnya ya dok. Kalau lukanya itu luka bersih. Kemudian biasanya kalau kita beli Hansaplast itu ya yang ada dijual bebas, di dalamnya itu dia biasanya sudah ada kasanya yang sudah diberikan antiseptik biasanya di situ. Jadinya udah kita nggak usah tambah lebih praktis. Tapi kalau misalnya memang lukanya itu ada terlihat ada bakterinya, jadi kita tahu kalau lukanya itu bermasalah, ada nanahnya atau ada nyerinya, ada panas di situ di daerah sekitarnya, ya itu ke dokter dulu aja ya, supaya nanti bisa diberikan penanganan yang lebih tepat ya, karena dilihat untuk lukanya, kondisinya juga ya dok. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Agnes NSS. Izin bertanya kembali dok, untuk penghilangan keloid dengan sistem laser, apakah langsung hilang bersih atau bertahap ya dok? Dan kira-kira bisa tumbuh kembali atau tidak dok? Masih seputar keloid. Mbak Agnes kelihatannya memang concern sekali ya. Iya betul. Jadi kalau pakai laser nggak bisa bilang hilang bersih. Jadi hilangnya secara bertahap. Nanti ada kalau kita laser itu biasanya butuh beberapa kali pertemuan untuk bisa mengurangi ketebalan dari keloidnya. Nggak bisa langsung sekali laser terus langsung ceting. Kayak selapan ya dok. Nggak bisa kayak gitu. Dan apakah nanti masih bisa tumbuh lagi? Masih mungkin Mbak. Karena kalau keloid itu memang bandel ya, jadi masih mungkin bisa muncul lagi. Makanya memang harus dicegah ya dok ya, sebelum luka itu menjadi bekasnya menjadi keloid memang, cuman memang bisa diminimalkan seperti itu ya dok ya, sehingga tidak muncul untuk keloidnya itu. Nah kemudian untuk ini dok, untuk penanganan luka itu biar nggak jadi membekas itu ada kayak golden period mungkin yang jangan terlalu lama, harus segera, itu seperti apa ya dok untuk batas-batas waktunya biar
Selain penanganan pertama ini tadi ya tentunya. Iya, jadi penyembuhan luka itu butuh waktu sampai dengan kurang lebih 3 bulan, Mbak. Kalau lukanya cukup dalam ya. Jadi ada golden periodnya betul. Jadi ada tahap-tahap penyembuhan luka yang dijalani si luka itu sampai dia betul-betul nanti remodeling atau membentuk jaringan perbaikan kulitnya. Yang paling utama adalah di tahap yang kedua, di mana itu akan ada tahap peradangan di situ. Nah, karena peradangan ini harus kita cegah supaya tidak memanjang. Jadi kita harus berikan bahan-bahan yang mengurangi peradangan itu muncul. Ya, misalnya dengan memberikan antibiotik oles gitu, atau memberikan kelembapan yang cukup. Sehingga nanti proses peradangannya tidak berkepanjangan. Karena kalau proses peradangannya berkepanjangan, otomatis tahap-tahap penyembuhan lukanya jadi tambah panjang lagi. Ya, betul. Gitu Mbak Anggi. Topik yang sangat menarik sekali ya Dok. Ternyata banyak sekali yang perlu diketahui untuk sobat sehat semua tentang perawatan dan penanganan luka yang benar ya Dokter. Untuk acara siang hari ini Prognosa dilaksanakan kolaborasi dengan Dermakel. Itu produk dari Soho Natural nih Dok. Nah, kita ini untuk Dermakel itu kandungannya banyak sekali ya Dokter ya. Ini salah satunya yang bisa saya bacakan di sini untuk sobat sehat semua untuk mengatasi masalah bekas luka. Itu Dermakel hadir dengan Complete Scars Formula yang mengandung kombinasi dari 5 ekstrak alami dan derivat silikon dan telah teruji klinik untuk membantu menyamarkan, melembutkan, menghaluskan dan mencerahkan bekas luka. Dengan mekanisme dari komposisinya adalah silanol atau derivat silikon, yaitu untuk mematikan stimulasi keratinosit dan mencegah kehilangan air pada kulit, sehingga itu bisa menjadi lebih lembab itu tadi ya Dok, untuk mempertahankan kelembapannya ya Dok. Betul. Kemudian allium cepa untuk menghambat kelebihan fibroblast, menurunkan kadar histamin dan membebaskan komponen matrik ekstraseluler. Kemudian ada juga kandungan Centella asiatica yang menyeimbangkan produksi kolagen tipe 1 dan 3. Kemudian untuk selanjutnya ada juga kandungan pepper mulberry, yaitu inhibitor tirosinase yang membantu mencerahkan kulit. Dan allantoin, keratolitik, antiinflamasi, dan meningkatkan elastisitas dan kelembutan kulit. Juga tidak lupa mengandung aloe vera nih ya Dok ya, untuk kelembutan kulit. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang yang di depan ya Dokter ya, untuk para sobat sehat yang ada di rumah yang tadi sudah beratensi nih Dok, kita ada 2 giveaway nih Dok. Ada 2 produk dari Dermakel Soho ini yang bisa dibagikan untuk sobat sehat. Nah, Dokter Suci bisa minta bantuannya nih Dok untuk dipilih sobat sehat yang beruntung Dokter. Oh iya, tadi kelihatannya yang aktif sekali untuk bertanya itu Mbak Agnes gitu ya. Agnes NSS ini ya Dok. Banyak bertanya tentang seputar keloid ya Dokter. Kemudian berikutnya mungkin Mbak Dian ini ya Tri Iswandari. Oke, selamat untuk sobat sehat. Nanti silakan DM ke Instagram kita untuk pemberian giveaway-nya. Nah Dokter, untuk sobat sehat yang ada di rumah nih Dok, untuk yang mungkin pengen konsultasi lagi nih untuk lebih lanjut tentang keloid, tentang mungkin kondisi kulit, itu bisa berkunjung untuk di kliniknya Dokter Suci? Oh iya, saya ada di Panti Waluyo, di klinik kulit dan kelamin. Setiap hari Selasa dan Kamis jam 2 sampai jam 3 sore. Untuk sobat sehat semua nih yang pengen konsultasi lebih lanjut sama Dokter Suci, bisa mengunjungi klinik kulit dan kelamin Rumah Sakit Panti Waluyo. Untuk Dokter Suci jadwal praktek pada hari Selasa dan Kamis ya Dok, jam 14 sampai jam 15. Untuk informasi lebih lanjut bisa telepon di 0271 712 077 extension 0 atau 1000. Bisa juga melalui WA, Telegram atau SMS 0815 671 7076. Baik, terima kasih sekali Dokter Suci untuk kesempatan berbagi informasinya siang hari ini. Semoga bermanfaat ya Dok untuk sobat sehat semua.
Terima kasih untuk sobat sehat semua yang ada di rumah. Selamat siang.